sesuaikan aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu luar biasa. Ya. Waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dikhususkan kepada orang-orang yang senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu qadma 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsah. Seorang hamba tidak akan berpindah tempatnya pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 5 perkara. Ya. Sampai ditanya untuk apa dia pergunakan umurnya, untuk apa dia pergunakan kesempatan yang Allah berikan, untuk apa dia pergunakan harta yang Allah berikan, untuk apa dia pergunakan kesehatan yang telah Allah berikan. Begitu juga dengan masa mudanya. Ya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Jika dia senantiasa memanfaatkan waktunya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah dan memenuhi hisab yang selanjutnya. Namun jika semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak bisa kita tanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, apa yang mau kita bawa nanti di hadapan Allah, jemaah yang dimuliakan Allah? Ya. Oleh karenanya ini adalah momen kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang insyaallah kita akan bahas apa saja amalan-amalan yang harus kita persiapkan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain, bagaimana cara kita mensukseskan diri kita di bulan Ramadan agar jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum mri'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi seseorang. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengatakan amin, amin, amin. Ternyata yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan malaikat Jibril, raghima anf, ya, man adraka abawaih lam yadkhulal jannah. Kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, celakalah bagi seseorang yang ketika mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun kedua orang tuanya tidak membuat dia masuk ke dalam syurga. Dan kemudian manusia yang kedua yang didoakan oleh malaikat Jibril, raghima anf man adraka Ramadan walam yughfarlah. Celakalah bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan
namun selepas bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah doanya malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril mengatakan celaka bagi orang yang telah memasuki bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Amin. Ya. Apa bentuk yang membuat dia ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan? Sedangkan kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa orang-orang yang senantiasa bertaubat pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan yang di dalamnya terdapat satu malam jika kita beribadah seperti beramal 1000 bulan. Ya. Namun kata malaikat Jibril, ya, celaka bagi orang yang memasuki bulan Ramadan sampai setelah bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah kita perlu perbaiki amalan kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan khusus bagi bulan Ramadan tidak pada bulan-bulan yang lain. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bersungguh-sungguh di satu bulan ini. Kita memiliki 12 bulan dalam satu tahun, hanya satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tekankan untuk kita banyak beribadah. Kita bersabar dari hawa nafsu kita. Kita bersabar dari makan dan minum kita. Kita bersabar dari perbuatan dosa dan lain sebagainya. Ya. Makanya tidak heran kenapa malaikat Jibril mendoakan bagi orang yang tidak bisa sabar ini di satu bulan ini. Ya. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasannya tastaghfirul malaikatu lis-shaimin hatta yuftiru. Bahwasannya para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berpuasa, mendoakan agar senantiasa pahala senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh siapa? Oleh para malaikat. Ya. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menjadi pendampingnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang senantiasa patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mendoakan untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa. Ya. Dan kemudian di antara keutamaannya juga di bulan Ramadan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tasdafu fihi syayatin, bahwasannya setan-setan seperti yang kita tahu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan yang senantiasa menggoda manusia di hari-hari biasanya, ya, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kok saya puasa tetap aja godaannya semakin kuat?" Ya, itu tandanya ya kita masih belum move on dari setan, ya. Setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bermaksiat, itu tandanya kita masih bagian dari mereka. Ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala membelenggu godaan ini agar manusia senantiasa istiqomah terhadap ketaatan. Ini sudah diberikan bulan khusus untuk beribadah, penggoda sudah dibelenggu, ya. Kalau kita masih saja mendekatkan diri kepada kemaksiatan, berarti iman kita masih belum kuat. Ya. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara keutamaan bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu surga. Ya. Bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya.
Dan apabila orang-orang bertakwa meninggal di bulan Ramadan, itu adalah salah satu tanda mereka husnul khatimah. Ya. Apalagi meninggal dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan ya bagaimana keutamaan orang-orang yang berpuasa. Ya. Namun yang berpuasa bagaimana dulu, ya. Baik. Kemudian juga di bulan Ramadan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam yang dimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan satu malam ini. Bukan sebulan, tapi satu malam. Ya, sayang kalau kita lewatkan yang yang sudah ma'ruf lah di antara kita, malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak melepas begitu saja. Nabi memberikan bocoran bahwa malam Lailatul Qadar itu letaknya di malam ganjil. Tuh, udah dikasih kemudahan, ditambah lagi kisi-kisinya. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita hambanya untuk apa? Kemudahan untuk beribadah, jemaah yang dimuliakan Allah. Yang mungkin Nabi tahu ya, kemampuan kita dalam beribadah itu sungguh lemah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, mengambil wahyu salat, berapa kali dibebankan kepada umatnya? 50 kali. Ya. 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan salah seorang nabi, mintalah keringanan kepada Rabbmu. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya 5 kali sehari semalam. Kemudian kata Nabi ini, minta lagi keringanan kepada Rabbmu. Ya, sudah 5 kali sehari semalam masih diminta keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya malu terhadap Tuhanku, sudah banyak meminta keringanan. Ya. Dan 5 kali sehari semalam ini pun masih ada yang berat untuk melaksanakannya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran bahwasanya malam Lailatul Qadar ini letaknya di malam-malam ganjil. Entah itu malam 21, malam 23, malam 25, 27. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahru hadhihi ya khasaisuhu wa fadailuhu bi ayyi syai'in nastaqbiluhu. Bulan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan, seperti keutamaan yang tadi kita sebutkan. Bagaimana cara kita menyambutnya? Bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan yang sangat mulia ini? Ya. Bin syighalin wal lahwi wa tulis sahar, apakah dengan kesibukan kita menyambutnya? Apakah dengan bercanda, main-main kita menyambutnya? Ataukah dengan bergadang semalam suntuk kita menyambutnya? Ya, ini bulan yang sangat mulia, tamu yang sangat agung. Agar jangan sampai seperti yang kita sebutkan tadi di awal, kita mendapati bulan Ramadan namun kita tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyambutnya? Apakah kita masih terus sibuk dengan urusan kita yang tidak terlalu penting? Ya, apakah kita menyambutnya dengan bergadang semalam suntuk? Menyambutnya dengan santai saja? Ya, mungkin itu hanya bulan-bulan biasa dan lain sebagainya. Tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah tamu yang sangat agung, yang belum tentu semua orang menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak sampai umurnya pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian nasihat yang sangat bagus, al-abdus salih yastaqbiluhu bitaubah, bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman menyambut bulan Ramadan ini dengan cara memperbanyak taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Perbanyak minta maaf terhadap orang-orang yang kita sudah zalimi, yang kita sudah berbuat salah kepada mereka. Senantiasa
dia banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika dia masuk pada bulan Ramadan, dia masuk dalam keadaan hati yang tenang. Dia masuk dalam keadaan hati yang sudah lapang menerima bulan Ramadan. Kalau dia masuk dalam hati yang belum bertaubat kepada Allah, hatinya akan terasa kosong di bulan Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Ya, beribadah pun jarang di bulan Ramadan. Ya, yang seharusnya kita memperbanyak ibadah, tetapi karena hatinya belum bersih untuk mendekatkan diri kepada Allah, kosong dia di bulan Ramadan. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, senantiasa kita menyambut bulan Ramadan ini perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, al-'abdus salih yastaqbiluhu bil ilm. Bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang beriman kepada Allah, menyambut bulan Ramadan ini dengan ilmu. Ya. Dia hendaklah memperbanyak ilmu tentang bagaimana ya seharusnya apa yang dia lakukan pada bulan Ramadan, memperbanyak fikih-fikih tentang bulan Ramadan, apa saja hal-hal yang membatalkan puasanya, apa saja hal-hal yang bisa merusak puasanya, apa saja hal-hal yang bisa mengokohkan puasanya, itu harus dengan ilmu. Ya, dengan belajar kita dengan guru kita. Di sini banyak ustadz-ustadz, masya Allah. Ya, kita tanya, Ustadz, apakah sikat gigi itu membatalkan puasa dan lain sebagainya? Itu hal-hal yang kecil. Ya, namun kalau tidak kita tanyakan, ya kita akan merasa was-was. Sikat gigi terasa di lidah, batal enggak ya? Ya, nah ini harus ada ilmunya kita. Ya. Atau mungkin, Ustadz, saya ini mohon maaf bagi jomblo nih, saya sudah mencium istri saya, apakah batal puasa saya? Ya. Nah, ini harus ada ilmunya kita. Agar jangan sampai ini hal-hal kecil, namun jika tidak kita tanyakan kepada yang ahlinya, maka akan timbul was-was sehingga membuat dia was-was dalam melakukan ibadah dan lain sebagainya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja sih amalan-amalan yang hendak kita lakukan pada bulan Ramadan agar kita senantiasa menjadi orang yang memiliki kesuksesan pada bulan Ramadan? Teratur amalan kita, tidak sembarang kita yang penting puasalah, yang penting saya sudah berpuasa, buka, ya udah selesai. Ya, enggak seperti itu. Tetapi ada amalan ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Ada amalan-amalan yang bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah khususkan pada bulan Ramadan ini, yang inilah yang akan membuat kita sukses dan membawa pahala yang luar biasa pada bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita hambanya. Hanya dengan puasa 1 bulan, dosa-dosa yang dilakukan yang telah berpuluhan tahun, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya karena puasa 1 bulan ini. Puasa yang bagaimana? Nabi SAW mensyaratkan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memiliki iman seperti yang kita sebutkan tadi. Jika dia memasuki bulan Ramadan hatinya kosong, tidak ada taubat, ya, maka dia hanya melepas begitu saja. Makan yang penting sahur, menahan lapar yang penting menahan lapar, nggak ada selingan ibadah tuh. Ya. Kemudian lisannya masih suka menyakiti orang lain, lisannya masih suka menggibahi orang lain. Ya. Inilah amalan-amalan yang dapat merusak ibadah puasa kita. Maka
hendaklah syarat yang paling pertama agar kita senantiasa mendapatkan puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dua syaratnya. Dan yang perlu dicatat dan perlu kita ingat dalam hati kita. Apa syaratnya? Harus dengan keimanan, agar hati kita bisa mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Kemudian wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki dua syarat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah tentunya adalah puasa di bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Karena banyak sebagian kaum muslimin ya yang masya Allah semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bermalas-malasan dari puasa. Ya, karena ini kesempatan yang sangat mulia dan tidak datang dua kali dalam setahun. Ya, dan itu pun kalau umur kita masih panjang untuk tahun depan, ya sayang kesempatan kita. Ya, jangan sampai kita menyambutnya dengan bermalas-malasan. Kadang puasanya bolong-bolong. Ya, yang penting sudah puasa setengah hari, buka lagi setengah hari. Ya, sama saja nggak ada pahalanya. Ada juga yang hanya ikut-ikutan sahur bersama orang tua. Ya, terus kebiasaannya masih suka berbuat maksiat di bulan Ramadan. Ya, masya Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang merusak puasa kita. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kullu amal ibni Adam lahul hasanah bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap amalan ibnu Adam, setiap amalan manusia ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ya. Setiap amalan ibnu Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan sampai 70 kali lipat, 700 kali lipat. Sab'ati mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, amalan-amalan ibnu Adam, amalan-amalan manusia itu ada batas pahalanya. Salat ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Ya. Sampai 10 kebaikan dan dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali puasa, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengganjarkannya langsung. Dan pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tidak ada batasnya. Tidak terjangkau berapa batasnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Karena orang yang berpuasa itu dia sabar, sabar menahan hawa nafsu. Yang biasanya mungkin pada bulan-bulan yang lain ya dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, namun pada bulan Ramadan dia ini terus bersabar menahan hawa nafsunya, menahan untuk tidak berbuat maksiat, menahan untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk menahan lapar dan hausnya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang senantiasa sabar. Dan ditafsirkan oleh para ulama, as-sabiruna di sini adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa, dengan pahala yang tidak ada batasnya. Ya, bukan 10 kebaikan, nggak ada batasnya jemaah yang dimuliakan Allah. Kita terus panen pahala. Ini khusus orang-orang yang berpuasa dengan syaratnya apa tadi? Imanan wahtisaban. Harus dengan penuh keimanan kita niatkan bahwa puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika kita mati pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ya. Adapun amalan-amalan yang bisa yang merusak puasa kita, di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bil jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amuhu wa syarabuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan al-qaulaz zur, perkataan yang sia-sia. Ya, di antara perkataan di sini yang dijelaskan oleh para ulama adalah perkataan yang bisa merusak pahala puasa kita. Di antaranya masih suka membicarakan keburukan orang lain. Di antaranya masih suka menggunjing orang lain. Kemudian di antaranya masih suka mencaci maki orang lain. Ya, semua perkataan yang mengandung kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat merusak puasanya. Namun kalau ada yang bertanya, "Ustadz, terus kalau gitu puasanya batal dong?" Ya, para ulama menjelaskan puasanya tetap sah namun amalannya rusak. Ya. Nah, kalau sudah rusak amalan kita, sedikit pahala yang kita panen, jemaah yang dimuliakan Allah. Sedikit pahala yang akan kita dapat. Ya. Duduk di majelis, kemudian membicarakan keburukan temannya. Ya, diusahakan kita sabar dulu. Ya. Dan tentunya hasil dari puasa yang bagus, hasil dari puasa yang benar-benar dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala tentunya akan membawa dia kepada ketakwaan. Yang selepas itu kebiasaan buruknya dia tinggalkan lagi setelah puasa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan atas kalian puasa seperti orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu lebih menjadi bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan kelihatan hasilnya. Orang yang berpuasa dengan niat yang ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, setelah puasanya akan kelihatan dia lebih bertakwa lagi kepada Allah, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Ya, ini hasilnya. Namun kalau orang yang mohon maaf ya tidak ikhlas puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin hanya ikut-ikutan saja, ya tentu akan beda efeknya. Ya, dia tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena kata para ulama, al-ilmu nurun wa nurullahi la ya'ti lil ma'asi. Bahwasanya ilmu itu adalah, ketakwaan itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita jaga, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang melalaikan tersebut, ya, kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang bisa melalaikan puasanya, kata Nabi, falaisa lillahi hajatun. Maka kata Nabi SAW, falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amuhu wa syarabuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menerima pahala dari apa yang dia tahan laparnya dan tahan minumnya. Enggak ada sama sekali pahala yang dia dapatkan, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini amalan-amalan yang dapat merusak puasa kita. Ya, ini di antara amalan-amalan yang bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang bisa merusak amalan puasa kita yang udah kita niatkan untuk Allah, tapi kita belum bisa merubah, tapi kita belum bisa meninggalkan ya perbuatan-perbuatan tersebut. Maka disinilah momennya kita terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kemaksiatan pada bulan Ramadan. Kita berusaha semaksimal mungkin, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Dan kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah perisai bagi seorang mukmin. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wala yafsuq wala yajhal. Apabila telah datang hari puasa terhadap kalian, hendaklah kalian jangan berbuat keji,
jangan berbuat kefasikan, dan jangan berbuat amalan-amalan yang merusak puasa kalian. Ya, ini nasihat dari Nabi SAW yang mulia. Maka kata Nabi SAW, fa in syabbahu ahadun falyakul inni shaim. Apabila di antara kalian dicaci oleh orang lain ketika berpuasa, apabila ada yang menyakiti hati kalian ketika berpuasa, katakanlah kepada orang yang menyakiti itu, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Ya. Inilah tameng yang sebenarnya bagi seorang mukmin. Ketika ada orang lain yang menyakiti dia, dicaci dia, dijelek-jelekin dia di depannya, ya, maka jangan lagi kita balas dengan keburukan. Ya, kadang kan kita seperti itu, karena sakit hati yang luar biasa mendengar cacian orang lain, maunya kita lebih lagi dari itu untuk membalas keburukan orang lain. Ya, maka inilah diantara adab seorang mukmin ketika memasuki bulan Ramadan dan ketika dia berpuasa dan mendapati orang yang menyakiti hatinya, apa yang dia katakan? Sabar, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Karena orang yang menyakiti kita, jemaah yang dimuliakan Allah, dia tidak menanggung pahala puasa kita. Kalau kita balas lagi dengan keburukan, puasa kita atau pahala puasa kita akan hilang. Ya, biarlah dia menanggung dosa puasanya sendiri. Yang ketika dia menyakiti orang lain, ya tentunya dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara kiat sukses kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ya. Jangan sampai ya yang itu lebih ganas, dia lagi yang lebih ganas dalam membalasnya. Ya, ini diantara adab kita sebagai seorang muslim. Hendaklah kita menjaga ya perkataan dan perbuatan kita. Sebab Nabi SAW ya ketika dirinya dilecehkan oleh kaum Quraisy, ya dilempar, bahkan sampai berdarah-darah, Nabi kita SAW diganggu oleh orang kafir Quraisy ketika beribadah di depan Ka'bah, kemudian dilempar oleh salah seorang kafir Quraisy sampai berdarah. Kemudian saat berjalan dipukul oleh Abu Jahal sampai Nabi SAW berdarah juga. Ya, dan Nabi SAW tidak membalasnya dengan perkataan. Nabi SAW tidak membalasnya dengan perbuatan sampai mengajak berantem dan lain sebagainya. Ya, tetapi disitulah keimanan seorang Muslim itu diuji. Bagaimana dia menghadapi keburukan orang lain, ya, dengan tidak lebih dengan tidak lebih sadis kalau istilah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Karena orang yang berbuat keburukan terhadap diri kita, mereka tidak menanggung dosa kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Mereka tidak bisa menanggung pahala kita. Ya. Maka kalau kita balas mereka dengan keburukan yang lebih banyak lagi, maka pahala kita yang akan berkurang. Maka ganjaran kita yang akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang seperti doanya Nabi doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi SAW. Ya, ini hal-hal yang perlu kita jaga. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan kedua yang hendaknya kita jaga, yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak sholat kita. Ya, terutama ini sholat tarawih. Ini biasanya di masjid-masjid yang ada pada saat masuk bulan Ramadan awal-awal itu, masya Allah ramainya masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya. Namun ketika semakin hari ini berkurang jemaahnya untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang tadinya jemaahnya full sampai di luar-luar, hari kedua udah mulai kurang satu shaf.
Hari ketiga kurang lagi 1 shaf. Ya, sampai hari terakhir ya tinggal beberapa shaf. Ya. Maka seharusnya di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin hari harusnya semakin banyak. Ya. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat yang kita laksanakan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ya, barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan salat pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan syarat iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diantara keutamaan kita melakukan salat pada bulan Ramadan. Masih banyak lagi keutamaan yang lain. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'a imamihi hatta yunsharif kutiba lahu qiyamul lailatan." Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan salat bersama imam, ya, kemudian sampai imamnya selesai, maka dia dicatat telah salat semalaman suntuk. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdiri untuk salat tarawih bersama imam, dia mulai dengan bersama imam sampai imamnya selesai untuk melaksanakan salat semuanya, salat tarawih, salat witirnya, kemudian dia bubar bersama imam, Allah telah mencatat pahalanya seperti salat semalaman suntuk. Ya, ini kurangi kebiasaan kita bubar sebelum waktunya. Ya, agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan waktu pada bulan Ramadan. Yang kita ya mungkin mulainya dari jam berapa Isya, kemudian enggak sampai jam 10 kita. Tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala telah salat semalaman suntuk. Ya. Kadang seperti itu di masjid-masjid yang lain, ya, sebelum imam sholat witir dia sudah get out, ya, sudah bubar duluan, ya. Maka yang paling afdolnya adalah dan mendapatkan keutamaan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beribadah semalam suntuk, hendaklah dia sholat bersama imam, kemudian selesai bersama imam. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan yang harus kita persiapkan juga pada bulan Ramadan, hendaklah kita memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Sedekah bentuknya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdhalus shadaqat, ya, shadaqatu fi Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah sedekahnya pada bulan Ramadan. Ya, baik sedekah apa saja. Mau kita sedekah untuk takjil, untuk buka bersama orang-orang, sedekah santunan anak yatim. Tadi Masya Allah ada santunan buat anak yatim. Ini luar biasa. Kalau bisa pada bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Ya, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, ittaqun nar walau bisyikit tamr. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sepotong sebiji kurma. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada hambanya, kepada umatnya untuk senantiasa dia bersedekah walaupun dengan sebiji kurma. Ini hanya kiasan saja. Kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ini memperbanyak sedekah. Ya, walaupun kalian berinfak dengan harta yang sekecil apapun yang kalian miliki, maka bersedekahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskannya dengan sebiji kurma. Kita memiliki harta yang bisa kita infakkan, misalnya enggak mampu dengan uang, dengan makanan juga enggak masalah. Ya, kita masak di rumah, masak kolak satu panci dibikin jadi 20, itu sudah luar biasa. Dimakan oleh orang-orang yang berpuasa. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka orang yang memberi ini akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, itu luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Ya.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus, sedekah yang paling afdal adalah dilakukan pada bulan Ramadan. Kita memperbanyak sedekah kita pada bulan Ramadan. Ya, insyaallah ini akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Ya, amalan yang kita, harta yang kita berikan untuk sedekah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itu hakikatnya menjadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan juga yang hendak kita persiapkan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, karena sebagian ulama juga mengatakan bulannya Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka enggak heran dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan ada di antara para ulama yang khatam Al-Quran 60 kali dalam sebulan. Ya, bagaimana membacanya 60 kali dalam sebulan? Kalau kita berapa kali khatamnya dalam sebulan? Ya, Masya Allah. Ya, ini ulama, mereka memang waktunya tersedia untuk menuntut ilmu. Dan bacaannya luar biasa, enggak seperti bacaan kita yang mungkin makhrajnya masih kurang. Ya, kita berusaha untuk senantiasa membaca dengan semampu kita. Kita sudah belajar, namun kita mentok di situ aja, mengucapkan huruf to, larinya ke ta, dan nggak bisa udah diulang berapa kali nggak bisa, ya wes lah kita baca. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah dengan sebisa kalian. Kita sudah belajar namun nggak berubah, ya kita baca dengan apa yang kita bisa. Ya, maka pada bulan Ramadan ini momen untuk kita membaca membaca Al-Quran dan panen pahala. Karena kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, berarti di sini ada 3 huruf yang dibaca. Dan kemudian kata Nabi SAW, ya, satu huruf yang dia baca, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 10 pahala. Ya, bi asyri amsalihha. Maka berapa banyak yang kita baca dalam Al-Quran itu telah mendapatkan banyak sekali kebaikan, apalagi bisa sampai khatam berkali-kali. Tapi yang lebih afdalnya jemaah yang dimuliakan Allah, kita khatam bukan hanya sekedar kita menghatamkan Al-Quran, tapi bagaimana cara kita lebih mentadaburinya. Ya, bagaimana cara kita mentadaburinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, wahai hamba Allah, ataukah hati kalian telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau para ulama dulu mereka membaca Al-Quran karena mereka sudah paham dengan bahasa Arab. Kalau kita baca Al-Quran, ya, yang paling afdolnya adalah dengan tadabbur. Karena tujuan membaca Al-Quran itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mentadabburi ayat Allah. Bagaimana ketika kita membaca ayat siksaan Allah, bagaimana ketika kita membaca ayat tentang nikmat surga, nikmat kehidupan akhirat, bagaimana tentang kita membaca perjuangan para nabi terdahulu. Nah, ini harus kita tadabburi. Dengan cara mungkin kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, bisa selingan dengan membaca artinya. Wah, Masya Allah ya, tentang siksa neraka misalkan. Masya Allah ya, tentang kenikmatan surga misalkan. Ya, banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sediakan informasinya dalam Al-Quran. Tentunya yang paling afdol dalam membaca Al-Quran adalah dengan cara mentadaburi. Ya, bukan hanya sekedar misalkan, ini yang lebih afdol, bukan melarang untuk ya silakan khatam. Tetapi dengan yang lebih afdol adalah membaca Al-Quran dengan mentadaburi. Baik. Kemudian Nabi SAW
Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, ihris akhi fillah fi qiraatil Qur'an wa tadabburi wa khusyu'ih. Nasihat dari para ulama, hendaklah dia menjaga membaca Al-Qur'an. Nah, ini dengan syaratnya tadi adalah dengan khusyuk dan tadabbur. Ya. Agar apa? Faqad kana salaf rahimahullah yata'attaruna bi kalamillah. Bahwasanya ulama-ulama terdahulu mereka sangat membekas dalam hati mereka tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Allah, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'annya. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, wa idas suhufu nusyirat wa idas samaa'u kushitat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila lembaran-lembaran catatan amal dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar menangis. Dalam riwayat tersebut Umar menangis sampai pingsan. Ya. Kemudian sampai beliau sadar lagi, teringat lagi akan ayat yang dia baca, dia pingsan lagi dan menangis lagi. Ya. Wa idas samaa'u kushitat, dan apabila langit telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru dia baca 10 ayat pertama dari surat At-Takwir, Umar langsung meneteskan air matanya. Ya. Sampai pada ayat wa idas suhufu nusyirat, apabila telah dibuka catatan amalan-amalan kita. Ya, apa yang kita dapat di situ? Mungkinkah pada saat kita di dunia banyak bermaksiat, kita akan lihat catatan amalan kita. Pada saat kita di dunia banyak ketaatannya, kita akan merasa gembira. Ya. Maka hendaklah kita memperbanyak kebaikan. Dan ketika membaca Al-Quran, kita mentadaburi agar kita menjadi orang-orang yang lebih khusyuk dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai jam berapa kajiannya? Udah selesai ya? Oh iya. Baik, kemudian tambah satu poin lagi, bahwasanya amalan yang harus kita persiapkan juga pada bulan Ramadan, kita senantiasa duduk di majelis setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, senantiasa gunakan waktu kita di situ untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuhnya dia secara berjamaah, kemudian summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams, kemudian dia duduk di dalam majelis itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu kajazai hajjatan wa umratin tamatan. Kata Nabi, maka pahala yang akan dia dapatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pahala orang yang haji dan umrah. Pahala orang yang haji dan umrah tamatan, yang sempurna. Ya, maka ini di antara keutamaan kita duduk di majelis ilmu, kemudian menyebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau waktu subuhnya membaca Al-Qur'an, kemudian sampai matahari terbit. Dan setelah itu dilanjutkan olehnya 2 rakaat, maka Allah akan mencatat pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat sekali buat kita untuk menyambut bulan Ramadan kita, agar jangan sampai Ramadan kita menjadi sia-sia di hadapan kita, yang insya Allah kita tinggal menghitung hari untuk menyambutnya. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya.
Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang menambah wawasan dan membuka mata kami. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Itu kan tanggal ganjil. Sementara di kita pada satu Ramadan ini berbeda. Gimana Pak? Kadang penetapan satu Ramadan ini berbeda. Ya. Pemerintah NU Muhammadiyah. Misalnya hari ini Ramadan, yang lain besok. Itu kan berarti kan tanggal satunya ada yang hari ini, ada yang besok. Ya. Sementara tanggal waktu ganjil itu kan hanya satu. Nah ini bagaimana implikasinya terhadap kalau memang yang ingin hanya mengambil malam ganjil terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga Jepang kita pendapat kita kan ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Timur, dan ada waktu Indonesia Tengah yang ada 3 jam. Iya. Apakah itu ada mungkin kaitannya mengimplikasi pula terhadap penetapan satu Ramadan, misal wilayah Barat dan wilayah Timur berbeda? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Bahwasannya penetapan 1 Ramadan yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Dengan ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian sudah melihat hilal, maka puasalah. Dan syarat untuk orang-orang yang melihat hilal ini adalah orang-orang yang harus percaya, yang dipercaya, ya. Orang-orang yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya. Jadi misalkan ada 3 orang yang melihat hilal, maka di situ sudah ada kewajiban untuk berpuasa. Misalnya di satu tempat, kalau kita di Indonesia kan ada di Jakarta orang tim pantau hilalnya, kemudian ada di berbagai daerah. Ya, kalau semuanya sudah serentak melihat hilal, maka apa yang kita lakukan? Maka besoknya adalah puasa. Namun bagaimana dengan penetapan yang sering berbeda? Ya, kadang ada yang lebih dulu, kadang ada yang lebih mundur. Ya. Maka tentu yang kita ambil pendapatnya adalah ru'yatul hilal, orang yang memantau hilal, bukan cara dengan dihisab. Tetapi ada kalanya hisab sama harinya dengan ru'yatul hilal. Jadi dia menghisab dengan cara mereka, bulan Ramadan jatuh pada tanggal sekian tanpa melihat hilal terlebih dahulu. Tapi ada kalanya hisab yang mereka buat itu sama dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dengan ru'yatul hilal tadi. Bisa barengan, kadang bisa beda. Tetapi jika berbeda penetapannya, yang kita ikutin adalah ru'yatul hilal, karena itu yang mendekati sunnah. Ya, walaupun mungkin setelah kita menjalankan bulan Ramadan, ternyata bulannya yang kita lihat kayaknya sudah lebih 2 hari ini Ramadannya. Ya, yang mungkin pada saat pemantauan hilal itu awannya terlalu tebal sehingga tidak terlihat hilalnya. Ya, dan inilah yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara ru'yatul hilal. Ya, dan ini yang mendekati sunnah. Tentu yang kita ikuti adalah yang mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun penentuan waktu kan biasa beda antara di sini dengan Saudi. Saudi lebih apa namanya? Lebih dulu 4 jam ya. Ya, apa lebih duluan kita? Lebih duluan kita kayaknya. Ya, lebih duluan kita sekitar 4 apa 5 jam. Ya. Nah, berarti waktu kita di Indonesia itu sudah menunjukkan pukul 18.00, waktu di Saudi berarti masih sekitar pukul 2 atau pukul 3 siang. Ya. Berarti kita lebih dahulu untuk memantau hilal. Ya. Kalau sudah terlihat di sini di Saudi belum ada kewajiban. Ya. Kita sudah melihat hilal, kemudian ada hilalnya di Indonesia. Di negara lain dia harus punya peneliti hilal juga. Kalau dia sudah melihat hilalnya berbarengan, maka berarti puasanya serentak.
Tetapi kalau di sini sudah muncul hilalnya, di Saudi belum muncul hilalnya, berarti kita duluan. Ya. Jadi intinya sunnah Nabi SAW dalam menentukan puasa itu adalah dengan ru'yatul hilal. Karena Nabi SAW tidak pernah dalam riwayatnya untuk menghisap bulan Ramadan. Jadi dengan cara hisap, menghitung hari. Jadi misalkan ini kebiasaannya bulan Syawal 29 hari, kemudian bulan Rajab 29 hari, ya. Sehingga dengan penetapan hari ini dia langsung bisa menentukan Ramadan. Ini adalah bukan bagian dari sunnah Nabi SAW. Jadi yang perlu kita ikuti adalah sunnah Nabi, yaitu ru'yatul hilal. Karena Nabi memerintahkan puasa apabila kalian melihat hilal, seperti itu. Jelas Pak ya? Ya, barakallahu fiik. Apa itu? Waktu. Ya. Sebenarnya itu masalah lambat dan tidaknya aja. Tapi biasanya tim pemantau hilal dia akan berada di setiap daerah, ya. Kadang di berbagai daerah, dan jika di negara Indonesia sudah ada tim pemantau hilalnya, maka itu juga akan berlaku untuk wilayah lain. Misalkan pemerintah telah menyebarkan tim pemantau hilal di 3 titik atau di 4 titik di seluruh Indonesia. Maka dengan 4 lokasi atau 4 titik yang disebar ini, maka berlaku juga untuk daerah-daerah yang lain. Walaupun mungkin lebih lambat atau lebih cepat, ya sekitar 1 atau 2 jam. Kayak di sini di Bima lebih cepat 1 jam apa 2 jam Pak Haji? Ya 1 jam. Nah, dan kalau pemerintah sudah menetapkan besok 1 Ramadan, maka semua ikut. Ya. Dan biasanya diumumkan besok adalah 1 Ramadan, maka itu berlaku untuk wilayah-wilayah pedalaman, semua wilayah yang mungkin mereka tidak ada tim pemantau hilalnya. Tetapi dengan penetapan pemerintah, maka itu sudah cukup baginya. Baik, insyaallah, barakallahu fiik. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan. Ya. Terkait dengan hadis yang bacakan terakhir tadi, Salat syuruk. Ya. Itu kan ada hadis yang mengatakan kalau waktu terbit matahari itu dilarang sholat. Ya. Diharamkan untuk sholat. Ya. Nah, bagaimana menyikapinya itu? Jadi kita sudah nunggu-nunggu dari mulai sholat subuh sampai dengan syuruk, ternyata kita waktu sholat diharamkan di sini. Ya. Nah, itu gimana cara menyikapi kita? Terima kasih Pak. Baik, barakallahu fikum. Pertama, dalam hadis Nabi SAW disebutkan 3 waktu yang terlarang. Pertama, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Kemudian yang ketiga, matahari pas di pertengahan. Artinya siang pada saat matahari di pertengahan. Dan dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan, karena di waktu yang pertama tadi setelah subuh sampai matahari terbit itu berbarengan dengan terbitnya tanduk syaitan. Ya, kemudian begitupun dengan terbenamnya matahari. Dan pada saat siang hari, kata Nabi SAW, itu pas persamaan dengan mendidihnya api neraka. Maka disitulah dilarangnya waktu sholat. Namun hal yang harus kita ketahui juga, ada sholat-sholat sunnah yang tidak berlaku di waktu ini. Pertama, ada 2 sholat sunnah yang dibagi oleh para ulama. Yang pertama, ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Dan yang kedua, ada yang namanya sholat sunnah muqayyad. Apa itu sholat sunnah mutlak? Adalah sholat sunnah yang dikerjakan bebas waktunya, tidak terikat dengan waktu tertentu dan ganjaran tertentu. Misalkan saya ingin sholat
rakaat untuk murojaah bacaan saya. Tadinya habis baca Quran pengen murojaah, sholat sunnah. Ini nggak ada ketentuan khusus. Saya ingin sholat, kemudian ingin sekedar murojaah hafalan. Mau sholat 10 rakaat, 20 rakaat untuk murojaah hafalan itu silakan. Dan ini terlarang di waktu yang 3 tadi. Nggak boleh setelah subuh, nggak boleh setelah asar, dan nggak boleh pada saat matahari di atas pas. Kemudian ada yang namanya sholat sunnah muqayyad, yang diikat dengan keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalkan sholat tahiyatul masjid, ada keutamaannya enggak? Ada. Ya. Kemudian sholat sunnah wudu, ada keutamaannya? Ada juga, seperti hadis Nabi tentang Bilal, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, sholat ini jika kita habis berwudu terus dilaksanakan di waktu setelah asar, boleh apa tidak? Boleh, karena dia muqayyad. Ya. Sholat istikharah boleh enggak? Boleh. Ya, karena dia muqayyad, yang diikat dengan ketentuan khusus. Ya. Kemudian sholat apa lagi yang memiliki keutamaan khusus? Ya. Kalau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah jelas itu sudah ditentukan oleh Nabi bahwasanya setelah subuh dan setelah asar enggak ada. Ya, tapi sholat sunnah seperti tadi yang kita sebutkan muqayyad boleh dikerjakan. Kita masuk majelis taklim, mau belajar setelah subuh, kemudian kita berwudu, ingin melaksanakan sholat wudu dan sholat tahiyatul masjid, padahal setelah subuh, boleh apa tidak? Boleh, karena dia muqayyad. Nah, terkait pertanyaan tadi, ya sholat syuruk, maka jangan sampai pada pas terbitnya matahari. Pasnya jangan, tapi setelah terbitnya matahari. Jadi setelah matahari agak meninggi, baru kita melaksanakan sholat tersebut. Karena pada saat terbitnya matahari itu dikhawatirkan kita menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Seperti itu. Jelas Pak ya? Jelas ya? Masya Allah ya. Memang pembahasan fikih itu luas Pak ya. Ya? Kalau kita waktu suruhnya kan sudah ditentukan. Iya. Berapa menit setelah suruh gitu. Iya. Iya. Syuruknya misalkan jam berapa syuruknya? 5.5. Ya, berarti nunggu sekitar 5 atau 10 menit. Ya, itu karena syuruk itu pas terbitnya matahari, maka mungkin untuk menjaga waktu itu baca Quran dulu sebentar, enggak kerasa. Ya, atau mungkin menunggu dengan zikir kepada Allah, ya seperti itu. Diusahakan jangan sampai pas pada saat terbitnya matahari. Seperti itu Pak ya. Baik, kita cukupkan ya. Masya Allah. Apa ada lagi? Iya, satu terakhir ya. Wah, udah banyak di luar. Iya, Masya Allah, barakallah. Bagaimana caranya untuk bisa memperoleh Lailatul Qadar? Tapi ini keinginan banyak orang semua orang. Iya. Baik, bagaimana caranya memperoleh malam Lailatul Qadar? Ya, dengan bersungguh-sungguh pastinya. Ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW telah memerintahkan beberapa hal agar kita bisa menjaga malam Lailatul Qadar tersebut. Pertama, Nabi SAW mensunnahkan i'tikaf pada bulan 10 terakhir, apalagi di hari 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, semoga dengan i'tikafnya kita pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, di situ di 10 hari terakhir kita berusaha untuk beribadah bersungguh-sungguh, kemudian berusaha untuk memperbanyak amalan kita, sholat malamnya lebih ditingkatkan lagi, baca Qur'annya lebih ditingkatkan lagi. Ini i'tikaf yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam rangka untuk mempersiapkan diri di malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi juga memberikan gambaran bahwasannya malam Lailatul Qadar itu letaknya di malam-malam ganjil. Nah, kita bisa berusaha untuk bersungguh-sungguh di situ di malam ganjilnya, entah itu malam 21, kemudian malam 23, malam 25, malam 27.
Ya. Dan para ulama juga menyebutkan paling banyak malam Lailatul Qadar itu letaknya di malam-malam 27, tapi itu tidak bisa dijadikan rujukan. Agar jangan sampai terjadi, malam 27 aja saya beribadah. Ya, jangan seperti itu juga, ya. Atau mungkin Lailatul Qadar jatuhnya di malam ke-25, ya udah di malam 25 saja saya beribadah, ya, agar jangan sampai ada anggapan seperti itu. Makanya Nabi SAW memerintahkan di 10 terakhir bulan Ramadan untuk kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, terutama di malam-malam ganjil. Seperti itu, Pak. Ya, barakallahu fikum. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Masya Allah, ini sudah meninggi mataharinya ya. Ya, semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.